Nah, contohnya toko kelontong. Contoh manajemen keuangan dalam usaha toko kelontong. Nah, cara saya mengelola keuangan dalam toko kelontong, yang pertama, selalu mencatat pembukuan. Langkah ini sangat penting saya lakukan agar saya memiliki catatan yang jelas tentang pengeluaran dan pemasukan dari warung. Catatan ini dilakukan oleh karyawan saya. Pencatatan ini seperti ada 3 bagian, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan piutang. Lewat catatan pembukuan ini jugalah saya akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang performa keuangan warung, sehingga bisa dengan mudah melakukan evaluasi dan perencanaan pengembangan warung ke depannya. Dan gaji karyawan dihitung 1 bulan setelah pemasukan. Akan menjelaskan jika saya adalah seorang pengusaha, lalu saya akan membuat 6 tahapan mudah untuk mengelola keuangan di perusahaan saya. 1. Saya akan mencatat aset atau harta yang saya miliki. Kedua, saya akan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Lalu saya akan mencari celah untuk menemukan pengeluaran dan lihat peluang pemasukan tambahan. Ketiga, saya akan memperhatikan pengeluaran rutin. Saya akan melakukan pemetaan terhadap pengeluaran, apakah pengeluaran kita itu sifatnya rutin bulanan atau tahunan. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menyusun budgeting, membedakan kebutuhan dan keinginan, dan memilih prioritas kebutuhan. Yang kelima, saya akan merencanakan program untuk masa depan. 1. Saya akan menentukan target periode. 2. Saya akan perkirakan dana yang dibutuhkan. 3. Saya akan menentukan jumlah yang perlu disisihkan per bulannya. Lalu yang terakhir, saya akan menabung secara periodik untuk masa depan perusahaan saya. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengarahan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki perusahaan atau suatu bisnis. Misalnya, saya ingin membuka usaha salad buah. Nah, sebelum memproduksi atau membuat salad ini, pastinya saya memerlukan bahan seperti beberapa macam buah, mayones, yogurt, susu kental manis, toples, sendok, dan keju. Nah, contoh kecilnya dalam pembelian toples tentunya menyesuaikan ukuran tergantung harga. Penyesuaian toples itu sendiri berfungsi agar menghindari kerugian. Karena apabila takaran tidak sesuai akan mengakibatkan jumlah hasil produksi tidak sesuai dengan perencanaan dan akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, kita harus melakukan perencanaan keuangan dan melaksanakan perencanaan keuangan sebelumnya dan merencanakan bisnis sesuai dengan perencanaan itu. Manajemen keuangan dalam bisnis dessert, yang pertama untuk pemerolehan modal, saya akan pakai dana pribadi dan pakai tabungan pribadi. Lalu cara saya menggunakan modal ini secara efisien adalah, contoh kecilnya, untuk lokasi produksi dan toko kuenya kan saya berada di satu tempat yang sama. Jadi ini akan menghemat biaya transportasi karena tidak perlu mendistribusikan kuenya dari satu tempat ke tempat lain. Dan terakhir, saya akan membuat laporan keuangan agar kita bisa tahu laba rugi dan juga keuangan di perusahaan kita, sehingga bisa menarik investor dari luar dan juga bisa mengevaluasi keuangan di bisnis saya tersebut. Sudah. Manajemen keuangan contohnya kita mengatur modal yang kita keluarkan untuk suatu bisnis. Misalnya all shop, berapa modal yang kita butuhkan untuk membeli barang yang kemudian dijual kembali, dan modal tersebut diperoleh dari uang tabungan di rekening bank yang kemudian dipakai untuk modal bisnis on shop. Saya Wahyu Firliani akan memberikan contoh manajemen keuangan. Nah, contohnya saya punya rumah makan. Pasti memiliki pembukuan keuangan. Isinya itu mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya. Pemasukan yang dicatat yaitu berapa penjualan makanan dan minuman setiap harinya. Untuk pengeluaran yang dicatat seperti pembelian bahan baku makanan. Nah, lalu untuk pengeluaran biaya listrik, air, gaji karyawan, dan lain-lain dihitung setelah 1 bulan pencatatan dan pemasukan. Lalu dihitunglah, jika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran berarti untung. Jika pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan berarti rugi. Ini apa? Manajemen keuangan.
Jadi seperti yang disepakati kemarin, belakang yang bercerita, yang bertanya kita mulai dari depan. Semuanya punya jatah untuk bertanya. Di tempat kerja, kalian malu bertanya? Apakah kalian menunggu kalian salah dulu bekerja baru kalian bertanya? Sebelum kalian salah melakukan pekerjaan, lebih baik kalian tanya dulu pada orang yang lebih ngerti. Apakah pada senior kalian? Kalau di tempat kerja kan, ya mungkin nggak ada guru ya, adanya kan senior atau mungkin atasan kalian. Manajemen keuangan adalah semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha dengan tujuan mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dengan syarat-syarat paling menguntungkan dan usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Pertanyaannya, mengapa manajer keuangan perlu berhubungan dengan pasar keuangan? Manajer keuangan perlu berhubungan dengan pasar keuangan karena pasar keuangan adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sumber dana, baik jangka pendek atau jangka panjang. Keuangan adalah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana, memakai dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan dana dalam suatu perusahaan? Membuat rencana keuangan dan usaha yang matang. Yang kedua, memperhatikan rasio pinjaman terhadap penghasilan. Yang ketiga, mencatat arus kas secara rutin. Yang keempat, pisahkan dana usaha dan pribadi. Yang kelima, bayar semua tagihan dalam tepat waktu. Cara tadi yang pertama Membuat rencana keuangan dan usaha yang matang. itu bagaimana? Buat rencana Pak, keuangan itu dikeluarkan yang mana supaya kadar ekor itu Pak, kadar banyak hambur, jadi itu dibuang. Karena harus matang sudah pas saya kira gitu Pak. Kalau misal matang itu seperti apa? Ya, kayak kita pasang mobil kita tuh Pak, kemungkinan nih, hitungan kita tuh kan mesin kan. Kalau misalkan matang ya apa? Mesin